Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Madiana. Saya akan menjelaskan analisis tapak Pusdiklat. Profil tapak. Tapak ini berlokasi di Jalan Muhammad Kafi 1, Cipedak, Kecamatan Jakarsa, Kota Jakarta Selatan, dengan luas lahan 500 meter persegi, KDB 2.500 meter persegi, KLB 7.500 meter persegi, dan GSB 3,5 meter. Tapak ini berbatasan dengan Sanggar Karina dan permukiman warga di sisi utara, dan di sisi selatan The Coffee Shop, kemudian di sisi timur yaitu Kedai Yongle, dan di sisi barat yaitu permukiman warga dengan jumlah lantai 5-7 lantai, dengan masa bangunan yaitu masa majemuk dan berkontur. Tapak ini menghadap ke arah timur, yang dapat digunakan sebagai penerangan alami untuk menghemat energi pada siang hari. Radiasi panas dari matahari ini juga dapat menyilaukan. Kemudian tanggapan saya yaitu dapat memperhitungkan orientasi bangunannya, lalu penggunaan sun shading, kemudian penggunaan secondary skin, dan mengoptimalkan bukaan pada sisi timur sebagai sumber matahari pencahayaan alami. Arah angin berasal dari sisi barat dan sisi utara. Nah, tanggapan saya yaitu mengoptimalkan bukaan untuk lantai menengah ke bawah atau kurang dari 5 lantai sebagai pengawan alami. Nah, untuk lantai menengah ke atas, karena angin yang cukup kencang itu diminimalkan pembukaannya. Lalu penggunaan cross ventilation. Analisa akses dari luar tapak. Tapak ini dapat diakses oleh mobil pribadi, mobil transportasi umum seperti angkot, mobil transportasi online seperti taksi online, kemudian motor pribadi, motor online yaitu seperti ojek online, dan pejalan kaki. Tanggapan saya terhadap analisa akses dari luar tapak yaitu menjadikan pintu keluar site dan pintu masuk site berada di area timur, yaitu di depan site, kemudian area pintu akses keluar dan akses masuk untuk loading dock itu ada di sisi selatan. Analisa view. Tapak site A ini tidak memiliki base view alami yang dapat diandalkan. Nah, tanggapan saya yaitu mendesain base view buatan pada area tapak dan memaksimalkan bukaan ke arah view. Tapak ini memiliki kendala yaitu panas akibat matahari sore di sisi barat. Nah, dapat diatasi dengan penanaman pohon palem pada sisi barat tapak. Batangnya yang kecil ini tidak akan menghalangi angin yang bertiup dari arah barat. Kemudian kendala yang kedua yaitu bising akibat kendaraan pada jalan. Nah, ini juga dapat diatasi dengan pohon existing tapak. Analisa kebisingan. Tapak ini berbatasan dengan jalan raya atau jalan utama di area timur yang merupakan sumber dari kebisingan. Kemudian kebisingan sedang untuk area utara dan selatan yaitu utara perumahan warga, dan area selatan yaitu jalan alternatif, dan di sisi barat maksud saya itu merupakan sisi tenang karena hanya terdapat perumahan warga. Tanggapan saya terhadap analisa kebisingan yaitu menjadikan area publik di area bising seperti parkir dan lobi, kemudian area semi publik di area sedang seperti restoran dan ballroom, kemudian di bagian tenang itu seperti dijadikan area private seperti asrama dan area lain yang memerlukan ketenangan, dan dapat juga diatasi dengan menanam pohon. Analisa kontur. Kontur pada tapak ini memiliki penurunan setiap levelnya setinggi 1 meter. Karena tingginya yang tidak terlalu curam, maka tidak diperlukan dinding penahan. Tapi tapak yang berkontur ini dapat digunakan untuk pembuatan rem. Kemudian kontur ini juga mempengaruhi peletakan inner core. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep tapak. Zoning. Pembagian zoning bertujuan untuk menetapkan area publik yang dapat diakses oleh semua orang, semi publik yang tidak dapat diakses oleh semua orang, kemudian private yang hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu.
Nah, area yang paling dekat dengan pintu masuk yaitu area publik, kemudian area semi publik, dan yang paling jauh adalah area private. Konsep sirkulasi pencapaian. Nah, jenis sirkulasi pencapaian tapak ini terdapat dua jenis, yaitu main entrance atau pintu masuk utama dan side entrance, yaitu pintu masuk untuk kegiatan servis. Kemudian saya desain dengan pintu masuk dan pintu keluar ini berada di sebelah timur atau sebelah depan tapak. Kemudian area untuk akses loading dock itu ada di sebelah selatan atau di area sisi tapak. Konsep sirkulasi dalam tapak. Sirkulasi dalam tapak dibedakan menjadi sirkulasi pejalan kaki, sirkulasi mobil, motor, dan barang servis. Nah, pola-pola sirkulasi ini terbagi menjadi 5, yaitu linear, radial, kemudian spiral, grid, dan network. Nah, pengaplikasian konsep saya pada tapak ini yaitu sirkulasi mobil dan motor menjadi satu, yaitu di area depan tapak atau di area timur, kemudian area selatan untuk sirkulasi barang atau servis. Konsep parkir. Nah, konsep parkir ini terdapat pola-pola parkir, yaitu ada 6. Yang pertama, pola parkir keadaan dua sisi sudut 90 derajat, kemudian yang kedua pola parkir keadaan sudut 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Nah, yang ketiga, pola parkir pulau sudut 90 derajat. Lalu yang keempat, pola parkir sudut 45 derajat tipe A. Yang kelima, pola parkir pulau sudut 45 derajat tipe B. Yang keenam, pola parkir pulau sudut 45 derajat tipe C. Nah, aplikasi konsep saya pada tapak ini yaitu peletakan parkir pada area depan site. Konsep ruang luar dan inner court. Ruang terbuka itu terbagi menjadi dua, yaitu ruang terbuka aktif seperti lapangan olahraga, kolam renang, ruang tunggu, dan lain-lain. Kemudian ruang terbuka pasif yaitu seperti taman atau penghijauan dan lain-lain. Lalu ada inner court. Inner court itu yang menghubungkan dua atau lebih bangunan dengan ruang terbuka. Nah, pada pengaplikasian saya pada konsep tapak ini, inner court tetap berada di tengah tapak, maksudnya di tengah bangunan untuk sebagai penghubung antar bangunan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.